Hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah dan konflik antara sesama manusia yang seringkali berujung di meja hijau guna mencari keadilan, di mana setiap pihak akan mengangkat pengacara yang diprediksi dapat memperjuangkan haknya. Hanya saja, seorang muslim yang berprofesi sebagai pengacara harus menghiasi dirinya dengan berbagai sifat berikut. 1. Selalu berada di pihak orang yang terzalimi bertujuan untuk menolong mereka. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu pernah menceritakan, dahulu Nabi SAW memerintahkan kami untuk menolong orang-orang yang tertindas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Membantu orang yang lemah agar mereka mendapatkan haknya. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat menekankan hal ini dan mengatakan, orang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku sampai aku mengembalikan haknya dengan izin Allah. 3. Tidak membela para penjahat dan orang yang zalim seperti para pembunuh dan pengedar narkoba seberapapun besarnya uang yang ditawarkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Janganlah engkau menjadi penentang bagi orang yang tidak bersalah dengan tujuan membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. 4. Mendalami hukum syariat dan mempelajari undang-undang yang diperlukan dalam menjalani tugasnya sampai ia menjadi pengacara yang handal, fasih dalam berbicara, pandai berretorika, menguasai dasar argumentasi dan giat berdiskusi, mampu memaparkan bukti-bukti kliennya dengan kuat, meyakinkan hakim dengan hujjah, dan tidak menggunakan keahliannya untuk memutarbalikkan fakta. Nabi SAW pernah berpesan, kalian mengadu kepadaku dan boleh jadi salah seorang dari kalian lebih pandai dalam berhujjah dibandingkan yang lain, sehingga aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Maka siapapun yang aku putuskan mendapat bagian yang merupakan hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku sedang menetapkan bagiannya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Tidak menerima atau memberi suap. Rasulullah SAW bersabda mengatakan, Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap dalam hukum. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. 6. Tidak menggunakan saksi palsu. Nabi SAW menegaskan hal ini dalam sabdanya, maukah aku beritakan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Sebelumnya beliau bersandar, kemudian beliau duduk tegak dan melanjutkan sabdanya, jauhilah perkataan dusta, jauhilah perkataan dusta. Beliau terus mengulanginya hingga kami para sahabat merasa iba dan berharap beliau mengakhiri sabdanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Menjaga rahasia klien beserta lawannya, tidak membocorkan aib atau mempermalukan siapapun. Nabi SAW menerangkan hal ini dan mengatakan, apabila seseorang menceritakan sesuatu sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, maka itu bagian dari amanah yang harus dia jaga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. 8. Berusaha untuk mendamaikan berbagai pihak yang berselisih dengan mengharap pahala dari Allah sebagai imbalan atas tugasnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan dari banyak obrolan rahasia kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang bersedekah atau berbuat kebaikan atau melakukan perdamaian di antara sesama manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka
kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114.